VOA This Morning. Halo pendengar VOA, bagaimana kabar Anda? Tentunya sudah siap berakhir pekan ya. Tetap bersemangat bagi umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Ingat saja, waktu berjalan begitu cepat sehingga tidak lama lagi Lebaran akan tiba. Hari ini saja sudah tanggal 15 Maret loh, cepat sekali kan? Baiklah pendengar, langsung saja kami buka acara VOA This Morning ini bersama saya, Puspita Sariwati, ditemani produser Bani Rahayu dan operator Charleston Mock. Berbagai berita dan info menarik akan kami sajikan. Di antaranya, siapa yang lebih disenangi Tiongkok, Trump atau Biden? Sedangkan menurut Huang, Trump sangat belak-belakan. Pendengar, investasi di IKN hampir capai 50 triliun rupiah. Benarkah? Pertanyaan juga, mana-mana kalau namanya kota pemerintahan itu tidak akan menarik buat investor. Jangan lupa pendengar, Anda juga bisa mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini saya sampaikan berita dunia. Presiden Amerika Joe Biden menyampaikan ucapan selamat kepada calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang unggul dalam pemilu presiden 2024. Lewat suara dengan kop resmi Gedung Putih tertanggal 12 Maret, Biden menyampaikan ucapan selamat kepada masyarakat Indonesia atas keberhasilan pemilu, sebuah bukti janji kita bersama pada demokrasi dan kepada Anda atas keunggulan Anda dalam penghitungan suara pemilihan presiden. Saya menantikan pengumuman hasil resminya. Demikian petikan siaran pers yang dirilis TPN Prabowo Gibran kepada media Kamis malam. Dalam surat yang diantar langsung oleh Duta Besar Amerika untuk ASEAN, Yohannes Abraham, Biden juga menyebut kemitraan strategis komprehensif yang dijalin bersama. Selama 75 tahun, Indonesia dan Amerika semakin terikat oleh nilai-nilai bersama serta visi demokrasi dan pluralistik bagi dunia. Tambahnya, secara khusus Biden menyoroti peran Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Kemitraan dengan Anda sebagai Menteri Pertahanan Indonesia sangat penting dalam upaya ini. Prabowo mengatakan ia merasa senang dan sangat terhormat menerima surat Joe Biden. Mantan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan hari Kamis ia akan membentuk kelompok investor untuk membeli TikTok. Ia merencanakan itu setelah DPR meloloskan RUU yang melarang aplikasi video populer itu di AS jika pemiliknya yang berpusat di Tiongkok tidak menjual sahamnya. Dalam wawancara di TV CNBC, Mnuchin yang menjabat semasa pemerintahan Presiden Donald Trump mengatakan ia telah berbicara kepada sekelompok orang tentang pembentukan grup investor yang akan membeli perusahaan media sosial yang populer itu. Mnuchin tidak merinci siapa yang mungkin berada dalam kelompok itu atau tentang bagaimana penilaian TikTok. They should be owned by US businesses. There's no way that the Chinese would ever let a US. Ini harus dimiliki oleh bisnis di AS, kata Mnuchin. Tidak mungkin Tiongkok membiarkan perusahaan AS memiliki produk seperti itu di Tiongkok, tambahnya. TikTok tidak segera menanggapi permintaan untuk berkomentar. RUU DPR yang disahkan dengan suara 352 lawan 65 suara kini diajukan ke Senat. Prospeknya masih belum jelas. Anggota parlemen di Senat menunjukkan bahwa tindakan itu akan ditinjau secara menyeluruh.
Jika disetujui Senat, Presiden Joe Biden akan menandatanganinya. Seorang reporter VOA termasuk di antara lebih dari 200 warga AS yang dikenai sanksi oleh pemerintah Rusia hari Kamis. Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan mereka menjatuhkan sanksi kepada Jeff Seldin, wartawan peliput keamanan nasional di VOA. Seldin termasuk di antara beberapa reporter, termasuk beberapa wartawan dari The Washington Post dan New York Times dalam serangkaian saksi terbaru terhadap warga AS. Sebanyak 227 warga negara Amerika termasuk dalam sanksi atas apa yang disebut oleh pemerintah Rusia sebagai aktivitas anti-Rusia. Federasi Rusia tertutup bagi 227 orang Amerika yang terlibat dalam pengembangan, penerapan, pembenaran terhadap tindakan Rusofobia yang kini dilakukan pemerintah AS, kata Kementerian Luar Negeri Rusia di situs webnya. Delegasi Dana Moneter Internasional atau IMF mulai meninjau program pinjaman Pakistan hari Kamis ketika negara yang kekurangan uang itu mencari dana tambahan untuk mengatasi perekonomiannya. Tinjauan selama 4 hari itu akan memutuskan apakah IMF akan mengalirkan dana terakhir berdasarkan paket dana talangan IMF sebesar $3 miliar. Dana itu diberikan kepada Islamabad tahun lalu untuk mencegah gagal bayar utang negara. Pendengar, demikian berita dunia, saya Puspita Sariwati. Sementara kampanye pemilu AS memanas, Presiden Joe Biden maupun calon penantangnya Donald Trump bertekad akan mengambil sikap keras terhadap Tiongkok. Apa tanggapan Tiongkok tentang perseteruan Biden-Trump ini? Wartawan VOA Bill Gallo menyimak pendapat penduduk Beijing tentang kedua kandidat itu. Hubungan Amerika-Tiongkok disebut sebagai paling penting di dunia. Namun, hubungan kedua negara diwarnai ketegangan. Sewaktu ditanya wartawan, apakah dia tetap menilai Presiden Tiongkok Xi Jinping sebagai diktator? Biden menjawab, ya, dengan semakin dekatnya pemilu Amerika, hubungan Amerika-Tiongkok bisa menjadi semakin tegang. VOA bertanya kepada penduduk Beijing apa pendapat mereka tentang Joe Biden dan Donald Trump. Sambil menghela nafas panjang, seorang perempuan bernama Sun menjawab, mempertimbangkan negara saya, siapapun yang terpilih, dia tidak akan memberi dampak baik bagi kami. Penduduk lain, Allen mengatakan, berbicara sebagai mahasiswa Tiongkok pada umumnya, saya lebih memilih Trump. Meskipun dia mungkin terlalu berlebihan, setidaknya dia melakukan itu demi kebaikan negaranya. Kebijakan Trump terhadap Tiongkok tidak bisa diprediksi. Hari ini dia melancarkan serangan tajam, tetapi besok dia melakukan diplomasi pribadi yang berisiko tinggi. Di Tiongkok, Trump mendapat julukan yang kalau diterjemahkan sebagai rekan seperjuangan dalam membangun bangsa. Pada dasarnya, ini menyiratkan bahwa Trump sebenarnya membantu Tiongkok dengan merusak citra global Amerika. Penduduk Beijing, Tao, mengatakan, ini menarik. Banyak hal yang Trump lakukan sebenarnya sejalan dengan kepentingan Tiongkok. Sedangkan menurut Huang, Trump sangat belak-belakan. Dia terkadang melakukan sesuatu dengan cara yang tampaknya secara objektif membantu Tiongkok. Sebaliknya, Biden memperkuat aliansi Amerika, terutama di Asia. Ini membuat Beijing ketar-ketir. Biden memang melakukan pendekatan yang lebih tradisional. Dia menekankan sekutu dan mendorong nilai-nilai ideologis. Dia bahkan mengadakan pertemuan puncak demokrasi versus otokrasi, kata Wang Huiyao, Ketua Pusat Kajian Tiongkok dan Globalisasi. Meskipun diwarnai perselisihan, hubungan Amerika-Tiongkok stabil di bawah pemerintahan Biden. Perkembangan ini disambut baik oleh banyak orang di Tiongkok. Wang Huiyao menambahkan, kami tidak ingin hubungan Amerika-Tiongkok kembali tegang seperti dulu.
Karena jika terjadi, itu bisa sangat berbahaya, tidak hanya bagi Amerika dan Tiongkok, tetapi juga bagi dunia. Menjelang pemilu Amerika, belum jelas seperti apa hubungan Amerika-Tiongkok nantinya. Karlina Amkas, VOA, Washington. Pendengar, kita ke tanah air. Badan Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN mengatakan total investasi yang masuk ke calon ibu kota baru Indonesia sudah mencapai 49,6 triliun rupiah. Akankah investasi baru ini memperlancar kelanjutan pembangunan IKN di tangan Presiden terpilih nanti? Simak laporannya. Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono melaporkan nilai investasi yang sudah masuk untuk pembangunan mega proyek IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur mencapai 49,6 triliun rupiah. Sudah ada 5 kali groundbreaking dengan nilai mendekati 50 triliun, tepatnya 49,6 triliun. Sudah ada 32 kira-kira institusi yang sudah melaksanakan groundbreaking yang kelima. Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono justru mengatakan Presiden Jokowi kerap menerima keluhan dari investor terkait dengan kelambatan prosedur menanam investasi atau birokrasi yang dinilai terlalu berbelit-belit. Tidak ingin investor kabur, Presiden Jokowi pun memberikan 2 arahan. Basuki mengatakan pertama, pemerintah akan menyiapkan seorang penanggung jawab untuk investor. Kedua, Presiden Jokowi meminta dilakukan percepatan penetapan status lahan untuk investor. Pakar tata kota di Universitas Trisakti, Nirwono Yoga masih meragukan kelanjutan pembangunan IKN meskipun pemilu Presiden 2024 berjalan dengan lancar. Alasan utamanya karena investor biasanya tidak terlalu tertarik dengan ibu kota pemerintahan. Selain karena jumlah penduduknya terbatas, interaksi sosial hanya hidup pada waktu-waktu tertentu saja. Yang menjadi pertanyaan juga, mana-mana kalau namanya kota pemerintahan itu tidak akan menarik buat investor. Karena kultur hidup pemerintahan itu bukan konteksnya kota yang bisa dikatakan kota yang hidup ya. Karena kita tahu kalau begitu investornya melihat kehidupan nyata nanti ya, sebagai besar itu adalah SN, orang pemerintahan, maka pada jam-jam tertentu kan mereka tidak mungkin bergerak di mall. Investor akan berpikir gitu, bentuk investasi apa yang akan mereka tanamkan di situ. Nirwono juga ragu dengan kelanjutan pembangunan IKN di tangan calon presiden Prabowo Subianto yang sejauh ini diproyeksikan memenangkan pemilu dan menjadi presiden mendatang. Pasalnya, Prabowo Gibran dari sejak awal selalu menggaungkan program unggulannya berupa makan siang gratis yang menelan anggaran hingga 400 triliun rupiah per tahun. Sementara, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun IKN mencapai 466 triliun rupiah. Kalau tadi masalah dana, ternyata dengan angka yang sama, pemerintah akan menghabiskan dana yang besar itu hanya untuk makan siang gratis dalam waktu 1 tahun. Itu yang surprise. Sementara IKN sejak awal kita tekankan hanya 20%, presiden sampai kemana-mana, sampai boleh dikata kita pemohon bantuan untuk membangun IKN. Berarti di sini terlihat ada ketidakpercayaan dalam hal pembangunan IKN itu dengan mengandalkan penuh dari APBN. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. Pendengar, pemerintah memastikan bahwa jabatan sipil yang akan diisi oleh anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri tetap terbatas. Berikut laporannya. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas memastikan jabatan sipil yang akan diisi oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri tetap terbatas. Pada saat yang sama, aturan bagi aparatur sipil negara menempati jabatan di TNI dan Polri yang masih dalam pembahasan. Kedua hal tersebut nantinya akan tercantum dalam rancangan peraturan pemerintah atau RPP yang mengizinkan anggota TNI dan Polri mengisi jabatan sipil dan sebaliknya yang sedang digodok oleh pemerintah. Terkait dengan TNI Polri masih selaras dengan PP 11 2017, di mana TNI ada batasan untuk menempati posisi di ASN. Begitu juga terkait dengan Polri itu bisa ditempatkan di jabatan tertentu dan di instansi pusat tertentu. Cuman yang sekarang adalah ASN boleh menempati di posisi di TNI Polri, sebelum diatur sebelumnya. Menurutnya, ia dalam waktu dekat akan bertemu Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk membicarakan jabatan-jabatan mana saja yang memungkinkan ditempati oleh aparatur sipil negara.
RPP yang akan membolehkan anggota TNI Polri duduk di jabatan sipil memicu polemik dan penolakan dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat. Mereka menilai kondisi itu akan mirip dengan dui fungsi ABRI saat Orde Baru. Namun Azwar menjelaskan jabatan sipil yang akan dipegang oleh anggota TNI Polri tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Polri. Pasal 47 Undang-Undang TNI misalnya menyebutkan prajurit aktif boleh menempati jabatan pada sejumlah kementerian dan lembaga, namun penempatannya harus berdasarkan permintaan dari pimpinan departemen dan lembaga pemerintah terkait. Jabatan yang dibolehkan hanya di tingkat pusat dan setara jabatan eselon 1. Setiap personil juga akan disesuaikan dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Menanggapi isu tersebut, anggota Komisi 2 DPR Mardani Alisera menolak RPP soal anggota TNI Polri dapat mengisi jabatan sipil. Dia mengingatkan tuntutan dari lahirnya era reformasi adalah menghilangkan dui fungsi ABRI. Dia menegaskan tugas pokok dari TNI Polri adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara. Karena itu kita ingatkan lagi, amanatnya reformasi jangan sampai teman-teman TNI Polri justru keluar dari core bisnisnya membangun pertahanan keamanan. Iksan Yosari dari Setara Institut mengatakan rencana pemerintah menempatkan prajurit TNI aktif di jabatan sipil tidak tepat karena berpotensi mengembalikan dui fungsi ABRI ala Orde Baru. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.